Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Para mahasiswa yang berbahagia, alhamdulillah kita ketemu lagi di dalam perkuliahan religion. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Para mahasiswa yang berbahagia, hari ini kita akan membahas tentang perilaku bekerja, yaitu perilaku bekerja keras dan tanggung jawab. Jadi mahasiswa nanti sudah mendapatkan bekal ilmu di SD Surakarta, ada yang mendapatkan gelar sarjana akuntansi, ada sarjana manajemen, siap untuk bertarung di dunia kerja. Lah bagaimana konsepnya? Oke. Pengertian bekerja keras, ya. Bekerja keras berarti berusaha atau berikhtiar secara sungguh-sungguh. Dengan kata lain, bekerja keras adalah bekerja dengan gigih dan sungguh-sungguh untuk mencapai suatu yang dicita-citakan. Ini namanya kerja keras. Kerja keras, kerja tangkas, dan kerja cerdas. Biasa itu disemboyan di kantor-kantor yang sudah bonafit, ya. Yaitu kerja keras, kerja tangkas, kerja cerdas, gitu. Dan di sini ada yang dikuasai kerja keras dulu. Itu definisinya seperti itu. Ya. Kalau dikaitkan dengan konsep Islam bagaimana? Bisa aja, ya banyak sekali, ya. Jadi dunia kerja itu tidak lepas dari dunia ibadah. Kita beribadah saja tanpa bekerja tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Sebagaimana pada waktu peristiwa Rasulullah Muhammad SAW, Nabi itu di masjid selalu memperhatikan jamaahnya. Ini ada seorang sahabat setiap hari di masjid terus, iktikaf, baca Quran, sholat sunnah. Kok saya lihat belum pernah dia itu pulang. Akhirnya dipanggil, ta'al ya sahabat, silahkan ke sini. Anda ini setiap hari kok di masjid terus, apakah Anda tidak bekerja? Tidak ya Rasul. Kamu punya keluarga, punya anak. Lah terus yang ngasih makan anak istrimu itu siapa? Saudara saya, saudara laki saya kebetulan jadi orang kaya, sehingga saya dan keluarga yang ngasih makan adalah saudara laki-laki saya. Akhirnya Rasul mengatakan bahwa amal ibadah saudara laki-laki yang beri makan kamu dan keluarga ini itu lebih afdal, lebih baik daripada kamu terus-menerus beribadah di masjid. Oh, gitu. Jadi bekerja keras itu sudah disyariatkan dalam ajaran Islam. Gitu ya. Lagi pada waktu Rasulullah bersama sahabat namanya Mu'adz. Waktu perang Khandaq dia selalu di samping Rasulullah. Perang Khandaq adalah perang orang kafir Quraisy dan tentara muslimin yang ada di Madinah. Jadi orang Islam atau Nabi memutuskan bahwa umat Islam atau tentara Islam cukup, yaitu membuat parit-parit di pinggir kota Madinah untuk mempertahankan di dalam, ya, di dalam kota Madinah, ya. Akhirnya perang itu dimenangkan oleh Islam itu sendiri, dimenangkan oleh tentara Islam atau tentara Rasulullah, gitu ya. Lama tidak pernah jumpa, tahu-tahu sudah bertahun-tahun ketemu dengan Mu'adz. Ya Mu'adz, kamu dulu kelihatan tinggi, bagus, putih, sekarang kok kelihatan semakin tua dan kamu kulitnya hitam kayak gitu, kayak mengelupas. Akhirnya pada waktu itu sahabat Mu'adz, ya Rasulullah, setelah saya berpisah dengan engkau pada waktu setelah perang Khandaq, saya pulang ke kampung, yaitu menekuni mata pencaharian bertani. Sehingga waktu saya mencangkul, kadang-kalanya matahari sudah di atas kepala saya nggak terasa, sehingga kulit saya seperti kebakar seperti ini. Rasul mendatangi Mu'adz sambil merangkul dan bersalaman dengan Mu'adz Rasul ini, dan tangannya Mu'adz ini, sahabat Mu'adz ini dicium oleh Rasulullah.
Para sahabat sangat kaget, loh Rasulullah kok mencium tangan yang sudah hitam mengelupas, dicium. Hanya Rasulullah mengatakan, mengacungkan tangannya Mu'adz kepada sahabat. Para sahabat, inilah tangan yang menghantarkan Mu'adz untuk menuju ke surga. Inilah tangan Mu'adz yang tidak tahan dengan api neraka. Loh, itu namanya pekerja keras, itu disyariati dalam ajaran Islam, ya. Terus sekarang tanggung jawab di sini adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu, sehingga bertanggung jawab menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul jawab, ya, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatu atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya, gitu ya. Itu namanya tanggung jawab. Bagaimana tanggung jawab seorang suami? Yaitu bertanggung jawab memberikan nafkah lahir dan batin. Batin itu ketenangan istri. Jadi istri supaya tenang, ya kalau pergi pamit segala macam. Anak bertanggung jawab pada dirinya, paling tidak kalau pergi pamit kepada orang tua dan sebagainya. Dalil nakli dan akli tentang bekerja keras dan tanggung jawabnya. Supaya mahasiswa tidak bingung, apa sih dalil nakli? Dalil yang berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau dalil akli, ada dalil yang berdasarkan dengan akal fikiran. Istihadu birra'yi, yaitu beristihad dengan akalnya. Kalau Anda tidak mampu, ya ikutilah istihadnya para ulama ahli fikih yang tergabung dalam jumhurul ulama, yaitu istihad ulama yang banyak, gitu ya. Ini di dalam Quran surat Al-Ankabut, ya. Ini ada dasarnya tentang kerja keras, termasuk juga di sini adalah dalil aklinya, ya. Sekarang di sini 4 prinsip kerja keras dalam Islam. Yang pertama prinsipnya adalah halal, menjaga diri supaya tidak menjadi beban hidup orang lain. Beban lainnya artinya Anda sebagai pengangguran. Ada pengangguran tuh pengangguran elit. Bekerja tidak, tapi makanya pengen sate, rokoknya di Samsu, terus pakainya bagus. Itu namanya pengangguran eksekutif, gitu ya. Jangan seperti itu. Ada bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga. Bekerja untuk meringankan beban hidup tetangga. Karena apa? Satu keluarga kalau nggak bekerja itu beban tetangga kanan kiri. Gitu ya. Jadi prinsip, walaupun itu ada penjebarannya, halal dari segi jenis pekerjaan sekaligus dengan cara menjalankannya sesuai dengan prinsip Islam. Ya, usaha tidak bertentangan dengan prinsip Islam, yaitu terhindar dari gharar, ketidakjelasan, terus tadris, penipuan, ya. Terus apa lagi? Riba, ya. Riba itu kelebihan yang ditetapkan di luar jual beli, ya kan, itu riba. Seperti bunga bank dihukumi riba, begitu, ya kan. Nah, makanya ada komunitas muslim untuk menghilangkan keraguan riba itu, maka ada bank Islam, ya, ada sekarang bank syariah, bank Islam syariah, BSI itu, ya. Yang dulu ada bank muamalat, ya, ada bank Mandiri Syariah, ada bank BRI Syariah. Itu sebenarnya menjawab tantangan bahwa terjadi polemik tentang hukum masalah bunga bank. Ini banyak ulama mengatakan itu riba. Makanya muncul bank Islam itu adalah untuk menjawab bahwa bank itu tidak menetapkan bunga tapi bagi hasil. Dasarnya apa? Wa halallahu al-bai' wa harrama riba, yaitu Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, ya kan. Contohnya umpama saja, ya, saya pegawai bank katakanlah, Anda pinjam ke saya berapa? Katakan 100 juta, dan nanti Anda mengembalikan dengan kelebihan 100 juta 110 juta. Jadi ada kelebihan 10 juta. Itu atas dasar kesepakatan. Sana ya, oke.
Nah itu dihukumi oleh para ulama ahli fikih itu riba. Nah sekarang kalau bank Islam ya, kalau bank Islam cukup mengatakan ini dengan dasar wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Contohnya saya beli HP ya kan. HP ini harganya 1 juta. Saya jual kepada Anda yaitu 1.200.000. Ada kelebihan 200.000 toh. 200.000 itu dari hasil jual beli itu adalah halal. Nah itu yang dikembangkan di dalam bank Islam seperti itu, tidak menggunakan kelebihan dalam bentuk persentase gitu, tapi dalam bentuk kelebihan. Dan itu ada, boleh namanya tawar menawar. Akad itu boleh tawar menawar. Ya kan? Jadi mencari suatu kelebihan dalam usaha jual beli itu adalah diperbolehkan. Itu yang dihalalkan oleh Allah. Oke ya? Di antara prinsip halal. Makanya saya sampaikan dengan ini, dengan ajaran Islam gitu ya. Alasan mengapa harus bekerja keras? Dengan tegas ini memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk bekerja dan berkarya. Dasar hukumnya tadi ini dalam Al-Quran juga ada, dari peristiwa Rasul juga ada tadi yang kami sampaikan pada Anda. Ini ya. Oke, berikutnya di sini ada penerapan perilaku bekerja keras dan tanggung jawab, yaitu menggunakan waktu secara efektif dan efisien. Efektif itu ada tepat waktu, efisien itu adalah waktu yang sedikit, waktu yang ringkas. Kan ada bekerja itu, katakanlah orang bekerja di kantor itu sebenarnya efektifnya cuma 3 jam. Pekerja itu ya 3 jam. Habis itu kan banyak orang yang relax ya, main internet ya, biar kelihatan ada pekerjaan gitu ya, efektifnya. Tapi bagaimana bekerja efektif dan efisien ya, tepat guna dengan waktu yang sesingkatnya gitu. Gali dan kembangkan potensi diri secara baik. Kalau Anda punya potensi, ya tunjukkan di kantor ini supaya menjadi kelebihan dari perusahaan Anda ini. Ya. Terus ada lagi penerapan perilaku bekerja, yaitu selalu fokus, yaitu melibatkan diri dan berkata positif. Tekun dalam bekerja. Jangan mengeluh ya. Waduh, saya kerja ini capek ini. Wah, nanti Anda di depan karyawan Anda, wah, saya ini sudah bekerja ini capek bener nih lah, akan berdampak secara psikologi ke anak buah Anda. Seorang presiden katakanlah, boleh nggak presiden itu marah? Boleh, cara manusiawi, presiden juga manusia. Tapi dengan marahnya presiden yang ditayangkan televisi akan berdampak psikologi terhadap rakyatnya. Terus ada lagi presiden yang mengeluh, wah saya jadi presiden capek deh. Itu akan berdampak, kok presiden kok mengeluh gitu. Gitulah ya. Itu beratnya sebagai public figure ya. Kalau nanti suatu saat Anda sebagai public figure ya hati-hati di dalamnya. Di dalam menyampaikan statement akan mempengaruhi kepada psikologi rakyatnya gitu ya. Oke, terima kasih. Nanti kita akan bertemu di lain waktu. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nasibi taqwadhu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.